Beraneka bahan makanan lokal kini menjadi alternatif yang menarik untuk menyediakan bekal makanan bergizi bagi anak dengan biaya terjangkau. Menurut ahli gizi lulusan Universitas Gadjah Mada, Esti Nurwanti, banyak bahan makanan lokal yang mudah ditemukan di pasar sehari-hari dan dapat diolah menjadi hidangan yang menarik bagi anak. Kreativitas dalam mengolah makanan dengan pengetahuan gizi dapat membantu anak-anak memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar, ungkap Esti kepada redaksi duniadiet.com di Jakarta Kamis. Dia menambahkan nasi merah, daging ayam, dan sayuran dapat dijadikan bekal makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, serat, dan vitamin B. Selain itu, tempe juga bisa menjadi pilihan sumber protein. Ikan kembung dapat menggantikan ikan salmon yang kaya akan omega 3, serta jagung dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat sehat dengan rasa manis alami yang disukai anak-anak. Esti memberikan contoh penggunaan bahan pangan lokal untuk menyiapkan bekal makanan yang bergizi seimbang bagi anak, yaitu nasi merah. Nasi merah dapat dipadukan dengan ayam suwir, olahan tempe, serta sayur berisi wortel dan bayam sebagai bekal makanan anak. Nasi merah menyediakan karbohidrat kompleks, ayam kampung memberikan protein berkualitas, tempe menyediakan protein nabati dan serat, sementara wortel dan bayam memberikan tambahan serat serta vitamin A dan C yang penting untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Tempe goreng tepung dengan saus tomat rumahan dapat menjadi pilihan bekal lauk untuk anak. Tempe yang digoreng menggunakan tepung dapat menjadi sumber protein dengan tekstur yang disukai anak-anak, dan saus tomat rumahan menambahkan rasa yang menyenangkan sekaligus menyediakan vitamin C. Ikan kembung dapat dibakar dan dipadukan dengan nasi uduk serta irisan mentimun sebagai bekal makanan anak. Ikan kembung merupakan sumber omega 3 yang penting untuk fungsi kognitif dan kesehatan jantung. Nasi uduk menyediakan karbohidrat dan lemak sehat, dan mentimun dapat menambahkan serat. Jagung manis dapat diolah menjadi sup bersama telur, sayur, ayam suwir, daun bawang. Sebagai bekal makanan anak, sup jagung yang ringan menyediakan karbohidrat dari jagung, protein dari ayam dan telur, serta serat dan vitamin dari sayuran. Ubi jalar dapat dipanggang dan disajikan bersama keju parut dan madu. Ubi jalar panggang kaya serat dan vitamin A. Menyajikannya bersama sedikit keju akan memberikan tambahan protein dan kalsium. Selain itu, madu dapat ditambahkan sebagai pemanis yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral. Menu-menu ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga dapat dimodifikasi agar lebih menarik dan disukai anak-anak, sehingga mendorong mereka untuk makan dengan baik. Tambah, olahraga ringan di rumah sangat bermanfaat bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Dengan melakukan aktivitas fisik sederhana seperti jalan di tempat, squat, dan latihan keseimbangan, Anda dapat hidup lebih sehat. Ini karena olahraga terbukti bisa menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko penyakit kronis, dan meningkatkan kesehatan mental serta fisik secara keseluruhan. Tetap konsisten dan mendengarkan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di usia 50 tahun ke atas. Menjaga kebugaran tubuh sangat penting, terutama bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Olahraga ringan di rumah dapat menjadi solusi yang tepat untuk tetap aktif tanpa harus keluar rumah atau menggunakan peralatan yang rumit. Berikut adalah olahraga ringan untuk usia 50 tahun ke atas yang dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari Times of India Minggu 25 Agustus 2024. Jalan di tempat. Berdirilah dengan kaki selebar bahu dan angkat lutut satu persatu seperti sedang berjalan. Lakukan selama 5-10 menit. Aktivitas ini bisa meningkatkan sirkulasi darah dan pemanasan tubuh. Squat sederhana. Berdiri dengan kaki selebar bahu, tekuk lutut, dan turunkan pinggul seperti akan duduk di kursi, lalu kembali berdiri.
Lakukan 10-15 kali. Squat bisa menguatkan otot paha, pinggul, dan lutut. Angkat tumit. Berdirilah dengan kaki selebar bahu. Angkat tumit sehingga berdiri di atas jari-jari kaki. Lalu turunkan kembali. Lakukan 10-15 kali. Angkat tumit bisa menguatkan otot betis dan pergelangan kaki. Senam peregangan. Lakukan gerakan peregangan sederhana seperti merentangkan tangan ke atas, ke samping, dan ke bawah. Lakukan setiap peregangan selama 15-30 detik. Rasakan manfaat meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. Latihan keseimbangan. Latihan ini meliputi berdiri di satu kaki, berjalan di garis lurus, atau berdiri dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Latihan keseimbangan bisa membantu mengurangi resiko jatuh dan memperkuat otot kaki dan pergelangan kaki. Angkat beban ringan. Jika Anda memiliki dumbbell atau botol air mineral, Anda dapat menggunakan benda tersebut sebagai benda ringan. Lakukan latihan seperti bicep curl, shoulder press, dan lainnya. Latihan beban ringan bisa memperkuat otot dan tulang. Bersepeda statis. Jika Anda memiliki sepeda statis, Anda dapat melakukan aktivitas ini selama 10-15 menit. Bersepeda statis bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru serta melatih otot kaki. Yoga. Yoga sangat bermanfaat bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Gerakan yang lembut dan pernapasan dalam dapat meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan mengurangi stres. Ikuti kelas yoga online atau lakukan sendiri di rumah. Kekurangan vitamin D pengaruh pemulihan patah tulang pada anak. Dari hasil penelitian yang dimaksud dipresentasikan pada Konferensi Nasional The American Academy of Pediatrics 2024, menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D mempengaruhi kecepatan pemulihan patah tulang pada anak-anak. Tim penelitian pimpinan Dr. Jessica memeriksa 186 tindakan hukum patah tulang ekstremitas pada anak-anak antara tahun 2015 dan juga 2022 lalu. Mendapati anak-anak dengan kadar vitamin D rendah butuh waktu lebih banyak untuk pulih dibanding teman sebaya dengan kadar vitamin D normal. Menurut hasil penelitian yang digunakan diambil oleh Hindustan Times pada hari Sabtu, pada persoalan hukum patah tulang kaki tanpa operasi, anak-anak dengan kadar vitamin D rendah memerlukan waktu tambahan 20 hari untuk penyembuhan klinis. Yang digunakan berarti waktu pemulihan tambahan hampir 3 minggu. Dalam pemeriksaan radiografi menggunakan sinar X, tanda-tanda patah tulang pada kelompok anak yang digunakan kekurangan vitamin D butuh waktu 2 bulan tambahan lama untuk hilang. Pada tindakan hukum patah tulang yang digunakan memerlukan pembedahan, penyembuhan klinis membutuhkan waktu 1 bulan lebih besar lama dan bukti radiografis penyembuhan tampak hampir 4 bulan lebih tinggi lama pada anak-anak dengan kadar vitamin D rendah. Dr. Jessica menekankan bahwa diet seimbang yang dimaksud kaya vitamin D penting bagi kesegaran anak. Selain makanan seperti susu, keju, yogurt, ikan, dan juga banyak sereal, ia menyampaikan sinar matahari juga merupakan sumber vitamin D bagi tubuh. Berada di luar ruangan serta menikmati udara segar dapat memberikan faedah luar biasa bagi kesehatan sekaligus meningkatkan penyerapan vitamin D. Sungguh alasan yang bagus untuk pergi dari kemudian menjelajahi alam, kata Dr. Jessica.